Akhir-akhir ini dalam pasar perdagangan saham di Indonesia banyak diisukan akan terdampak tapering. Nah, kira-kira apa sih dampak dari tapering itu? Sebelum kita masuk dan menganalisa dampaknya, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian dari tapering itu sendiri. Nah, di video kali ini saya akan coba membahas pengertian dari tapering dan kira-kira apa sih dampaknya terhadap IHSG. Yuk kita langsung simak videonya. Halo teman-teman, baik lagi dengan saya Kenny Jiro Kongguasa dan di video kali ini saya akan coba menjelaskan pengertian dari tapering dan kira-kira dampak yang akan terjadi dalam pasar saham Indonesia. Nah, tapi sebelum kita mulai video kali ini, buat teman-teman yang gak mau ketinggalan update-update mengenai analisa-analisa saya seputar dunia trading, teman-teman boleh klik tombol subscribe di bawah ini, dan saya memiliki harapan agar video-video saya dapat berguna untuk teman-teman. Oke teman-teman, jadi balik lagi ke isu tapering sendiri. Jadi tapering merupakan salah satu kebijakan oleh Bank Sentral Amerika Serikat dengan tujuan untuk menekan laju inflasi. Nah, kebijakan ini biasanya dilakukan dengan pengetatan pembelanjaan obligasi dan quantitative easing. Nah, mundur sedikit nih, kenapa Amerika Serikat bisa mendapatkan sinyal bahwa akan terjadinya inflasi di negaranya? Nah, ini balik lagi dengan kondisi saat ini, yaitu terjadinya pandemi COVID-19. Di mana kita tahu bahwa hampir seluruh dunia mengalami krisis ekonomi, dan tidak terkecuali Amerika Serikat. Nah, salah satu langkah yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk menjalankan roda perekonomiannya adalah dengan membeli obligasi dan surat utang jangka panjang agar Amerika mendapatkan dana segar dan dapat dialirkan ke masyarakat sehingga roda perekonomian dapat berjalan lagi. Tetapi semakin kesini perekonomian Amerika Serikat ternyata membaik dalam waktu yang cepat dan singkat, sehingga kita bisa tahu ketika suatu demand terlalu banyak, maka supply akan menipis dan harga-harga akan naik. Kurang lebih itulah yang terjadi di Amerika Serikat saat ini. Makanya Bank Sentral Amerika Serikat mengambil kebijakan tapering ini. Dan kira-kira apa sih dampak tapering terhadap Indonesia dan negara-negara yang memiliki status emerging market? Nah, untuk Indonesia khususnya, kita tahu bahwa pasar saham Indonesia dimiliki dengan persentase yang lebih besar oleh investor asing dibandingkan dengan investor lokal. Jadi kalau misalkan diibaratkan nantinya ketika tapering ini beneran terjadi dan aliran dana asing keluar dari Indonesia, maka kita bisa memprediksi bahwa pasar saham Indonesia bisa mengalami koreksi yang lumayan dalam seperti tahun 2013. Nah, kurang lebih seperti itu kenapa isu tapering meresahkan banyak para trader. Tetapi baik lagi, karena saya memiliki basic analisa secara teknikal, maka saya kurang memperhatikan isu itu dan fokus terhadap trading plan saya sendiri. Jadi ketika market emang benar nantinya akan terkoreksi secara dalam, saya sudah memiliki titik support yang akan membatasi kerugian saya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini video kali ini juga saya akan coba memperlihatkan bagaimana sih pendapat saya atau analisa saya mengenai pergerakan chart IHSG ketika banyaknya isu mengenai tapering. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk ke layar monitor analisa saya. Oke teman-teman, baik lagi di layar monitor saya dan di sini saya menggunakan platform TradingView untuk menganalisa suatu pergerakan harga. Dan di sini sudah terdapat komposit IDX Indonesia di mana nama lain dari IHSG teman-teman. Dan di sini saya ada di time frame daily. Time frame daily biasa saya gunakan ketika menganalisa suatu pergerakan harga saham. Gitu, teman-teman. Nah, jadi kita langsung mulai aja. Di sini terdapat satu pola trend yang sudah bisa dilihat ya teman-teman, yaitu triangle symmetrical. Nah, teman-teman tarik garis swing high-nya dengan swing high-nya dan swing low dan swing low yang sini. Oke. Nah, ketika teman-teman sudah mengetahui pola yang terbentuk, biasanya saya akan menentukan titik resisten dan titik supportnya. Oke, kita akan coba gambar dulu ya teman-teman ya. Nanti baru saya akan coba explain lebih detail. Oke, di sini terdapat titik resisten 1. Di sini terdapat titik support. Oke, dan di bawah terdapat titik support yang lumayan tebal ya teman-teman ya di sini. Nah,
Oke teman-teman, jadi ini kurang lebih analisa saya mengenai IHSG saat ini. Dan emang benar IHSG saat ini sedang dalam masa konsolidasinya teman-teman. Tapi berdasarkan pola yang saya temui saat ini, bahwa IHSG masih dalam kondisi yang terkontrol. Dia akan mengalami kenaikan bila sesuai dengan pola yang terbentuk. Jadi saya akan coba menggambarkan prediksinya kira-kira ke depannya pergerakan harga IHSG akan turun dulu, menyentuh support, dan kemudian dia akan mengalami kenaikan, dan ketika tembus titik resistance yang ada di sini, maka arah tren IHSG akan melanjutkan kenaikannya, teman-teman. Nah, seperti itu kurang lebih. Jadi, teman-teman tidak perlu khawatir dengan isu tapering. Kalau memang isu tapering mempengaruhi harga saham dalam negeri, teman-teman harus menentukan kapan harus stop loss dan kapan harus take profitnya, teman-teman. Sesuaikan dengan trading plan masing-masing. Begitu kurang lebih, teman-teman. Oke teman-teman, sekian video saya mengenai isu tapering dan kira-kira apa sih dampaknya terhadap IHSG. Nah, sebelum saya mengakhiri video saya kali ini, saya menyampaikan disclaimer bahwa apapun yang saya bagikan di video saya merupakan pembelajaran, penilaian, dan pengalaman saya pribadi. Dan semoga dengan pengalaman saya pribadi ini dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nah, kesimpulan dari video ini adalah teman-teman nggak perlu terlalu khawatir dengan isu-isu yang beredar di luar sana, karena terkadang isu-isu yang di luar sana itu bisa dibuat oleh broker atau bisa tidak sesuai dengan kenyataannya. Yang terpenting adalah teman-teman mempunyai trading plan sendiri, dan ketika mulai trading, teman-teman harus tetap mengikuti trading plan yang sudah teman-teman tentukan. Jadi ketika teman-teman sudah menentukan take profit dan stop loss-nya berada di suatu titik, teman-teman harus disiplin dengan trading plan-nya masing-masing, teman-teman. Jadi teman-teman memiliki sistem yang baik dan terkontrol. Nggak perlu terlalu memikirkan isu-isu di luar sana. Oke, sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Happy trading, tetap sehat, dan salam cuan.